Malam di gurun dekat Riyadh, Januari 1902. 60 penunggang berhenti di luar tembok lumpur benteng Masmak, menunggu fajar pertama merekah untuk merebut kembali kota yang telah dirampas dari tangan mereka. Apakah serbuan nekat sebelum subuh itu sekedar balas dendam sebuah klan yang terusir dari tanah leluhurnya? Atau justru benih pertama dari salah satu kekaisaran finansial paling kaya yang pernah dikenal dunia? Mari kita menyelami bagaimana segenggam prajurit di depan benteng lumpur bisa menjelma menjadi tahta minyak. Ya, memimpin mereka masih berusia 26 tahun, dibesarkan dalam pengasingan di Kuwait karena keluarganya, Wangsa Saud, telah digulingkan oleh klan saingan Al-Rashid. Dan pagi itu ia kembali dengan satu tujuan sederhana namun nyaris mustahil, merebut kembali kota yang hilang. Serangan mendadak itu berhasil. Ia merebut kendali benteng Masmak dan kembali menguasai Riyadh. Namun bagi kekuatan-kekuatan barat di era itu, kemenangan ini nyaris tak berarti. Abdul Aziz hanyalah seorang panglima perang regional di jantung Arab. Dan disinilah letak teka-tekinya. Bagaimana seorang buangan tanpa uang, tanpa pengakuan dunia, bisa menjelma menjadi pendiri sebuah kerajaan yang kelak menguasai salah satu sumber daya paling menentukan abad ke-20? Apa yang sebenarnya terjadi di antara tembok lumpur ini dan menara-menara modern? Benarkah ini kisah tekad seorang pemimpin, ataukah pertemuan kebetulan antara ambisi dan geologi? Bersama Ruang Makro, mari kita menyelami persoalannya. Sebab untuk memahami semuanya, kita perlu kembali ke soal yang tak terelakkan bagi setiap penakluk, uang. Soal uang yang baru saja kita singgung itu ternyata menuntun kita lebih jauh. Sebab menyatukan suku-suku yang bertikai di semenanjung Arab tak semata soal keberanian di medan tempur, tetapi soal diplomasi, aliansi, dan pernikahan strategis yang semuanya menuntut pembiayaan berkelanjutan. Sejarawan Robert Lacy merekonstruksi bagaimana Abdul Aziz ibn Saud satu persatu mengonsolidasikan kekuasaan atas suku-suku Najd. Pada 1921, keluarga Al-Rashid yang berbasis di Ha'il akhirnya ditaklukkan dan kekuasaannya atas Arab Tengah pun aman. Penaklukan lalu meluas ke Hejaz. Hejaz adalah wilayah yang menaungi dua kota paling suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Mekah direbut pada 1924, lalu Madinah dan Jeddah menyerah pada 1925. Dan pada 23 September 1932, lewat sebuah dekret kerajaan, Abdul Aziz memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi, menjadikan dirinya raja atas negara gurun yang baru itu. Namun ada ironi yang jarang disadari. Kemenangan militer dan politik itu tidak menghasilkan kemakmuran. Negara yang lahir tetap miskin, dengan infrastruktur dan sumber daya terbatas, bertumpu pada perdagangan yang minim dan pertanian subsisten, yaitu pertanian yang hanya cukup untuk kebutuhan hidup petani sendiri, tanpa surplus untuk dijual. Meski memerintah wilayah yang sedikit lebih luas dari Alaska, ibu kotanya, Riyadh, pada 1932 masih tampak nyaris sama seperti seabad sebelumnya. Sebuah kerajaan luas di atas pasir yang tandus. Persoalannya kini menjadi lebih besar dari sekedar menaklukkan suku. Dari mana uang akan datang untuk menghidupinya? Konsekuensinya nyata. Kerajaan yang baru diproklamasikan itu bertumpu pada pertanian subsisten, dengan kas yang begitu tipis sehingga menggerakkan aparatus negara pun terasa berat. Wangsa Saud sangat membutuhkan uang tunai, dan kebutuhan itulah yang mendorong keputusan-keputusan berikutnya. Namun kini, dua kekuatan yang tampak tak berhubungan mulai bertemu. Standard Oil Company of California atau SoCal, perusahaan yang kelak menjadi Chevron, menyadari bahwa berdirinya kerajaan ini bisa menjadi peluang besar dan menandatangani sebuah konsesi pada 29 Mei 1933. Konsesi yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada perusahaan asing untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya di suatu wilayah. SoCal mengirim tim ahli geologi, ilmuwan yang mempelajari struktur bumi untuk memprediksi keberadaan cadangan minyak ke gurun tandus Teluk Arab. Upaya ini melibatkan Fred A. Davis, geolog SoCal yang kelak menjadi ketua Dewan Aramco. Ia memahami potensi keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun juga ketidakpastian yang sangat besar. Semenanjung Arab sebagian besar belum dieksplorasi, dan banyak menganggap menemukan minyak di sana mustahil.
Sebagian ahli geologi malah meyakini ladang kaya di Irak, Iran, dan Kuwait sebagai pengecualian, anomali bukan pola. Sejarawan energi Daniel Yergin kelak menunjukkan bagaimana taruhan yang diragukan inilah yang mengubah panglima perang gurun menjadi kekuatan finansial global. Namun jawabannya masih terkubur dalam di bawah pasir. Untuk memahami mengapa nasib kerajaan yang masih miskin itu berubah, kita perlu berpindah dari padang gurun Najd ke sebuah kerajaan pulau kecil di Teluk Arab, yaitu Bahrain, tempat seorang ahli geologi bernama Fred A. Davis dari Sokal menaruh harapannya. Davis menilai Bahrain lebih menjanjikan daripada wilayah lain, meski konon banyak penjelajah sebelumnya telah menyimpulkan negatif. Pada 1931, ia dan timnya menginjakan kaki di pulau panas berdebu itu, memulai perjalanan melelahkan selama 2 tahun di tengah terik dan peralatan yang masih sederhana. Namun pada Juni 1932, semuanya berubah. Pada kedalaman lebih dari 2.000 kaki, tanah akhirnya menyerah pada apa yang mereka cari. Sumur Jabal Dukhan, dikenal juga sebagai sumur nomor 1, menjadi sumur minyak produktif pertama di wilayah tersebut. Di titik inilah geologi berbicara lintas batas. Penemuan di Bahrain menjadi pertanda bagi negara tetangganya, dan Arab Saudi pun mulai terlihat mungkin menyimpan minyak di bawah permukaannya. Sebuah struktur antiklin, yaitu lipatan batuan berbentuk kubah yang kerap menjadi perangkap alami akumulasi minyak. Sederhananya, keyakinan itu belum tentu benar. Banyak ahli geologi masih menganggap penemuan minyak di Jazirah Arab mustahil. Namun perusahaan itu bergerak cepat, memulai negosiasi untuk sebuah konsesi, yaitu hak eksklusif mengeksplorasi sumber daya di wilayah tertentu. Dan dari sinilah pertaruhan itu bermula. Setelah konsesi ditandatangani, perusahaan menugaskan anak usahanya, California Arabian Standard Oil Company atau KASOK, untuk menyisir gurun Saudi. Namun izin di atas kertas bukanlah minyak di dalam tanah. Dibutuhkan 5 tahun lagi menembus kesulitan logistik dan kekerasan lingkungan gurun. Titik balik itu datang lewat pengeboran Dammam Well nomor 7 yang kelak dikenang sebagai Sumur Kemakmuran. Pada 3 Maret 1938, pada kedalaman sekitar 1440 meter, minyak akhirnya memancar dalam jumlah komersial. Bukan keajaiban semalam, melainkan buah taruhan panjang yang nyaris menyerah. Dalam 6 tahun, KASOK berganti nama menjadi Aramco pada 1944. Pada titik inilah sejarawan energi Daniel Yergin melihat pergeseran besar. Konsesi minyak perlahan mengubah seorang panglima perang gurun menjadi simpul kekuatan finansial global. Produksi ternyata terus melaju meski Perang Dunia II berkecamuk. Sebagian besar ditopang kemampuan industri Amerika yang tak sekedar mengekstraksi minyak tetapi membangun seluruh infrastruktur produksi skala besar. Namun pertanyaannya kini bergeser. Siapa yang menguasai kekayaan yang baru saja lahir itu? Ketika minyak akhirnya mengalir, transformasinya berlangsung dengan kecepatan yang sulit dibayangkan. Kekayaan yang mengalir dari konsesi itu, hak eksklusif yang tadi kita sebut, membanjiri kas Wangsa Saud, dan terutama kas keluarga kerajaan itu sendiri. Dalam cahaya kekayaan yang baru itu, Abdul Aziz Ibn Saud, raja yang 3 dekade sebelumnya masih hidup dalam buangan, kini memanggil para menterinya untuk merancang sebuah kerajaan yang berubah, sebuah lanskap tempat pasir bertemu baja. Perusahaan konstruksi Amerika seperti Bechtel berbondong-bondong masuk, mengamankan kontrak pemerintah untuk memodernisasi infrastruktur. Derek-derek raksasa menjulang di langit Arab, membangun jalan raya dan kota-kota dengan keahlian teknik yang diimpor langsung dari seberang lautan. Inilah pola yang telah kita telusuri sejak awal, kini terwujud sempurna. Seperti garis yang digambarkan Daniel Yergin tadi. Yang belum kita lihat adalah kecepatannya. Dalam hitungan tahun, negara gurun itu menjelma menjadi pusat perdagangan yang ramai, dengan pelabuhan dan pasar yang membengkak oleh arus modal asing. Namun di balik gemerlap kemakmuran itu ada bayangan lain. Kemewahan yang tak terkendali mulai meningkat, dan bisikan-bisikan tentang pemborosan yang diduga tidak berkelanjutan pun mulai muncul. Sebuah ironi yang membayangi kerajaan yang baru saja terlepas dari kemiskinan pertanian subsisten. Dan hubungan antara kedua negeri pun mengendap dalam kedekatan yang ganjil. J. Rothschild, duta besar Amerika Serikat pertama sejak 1946, membina hubungan yang begitu erat dengan raja, hingga sang raja, konon,
pernah menawarkan hadiah yang bagi kedua belah pihak menyingkap jurang budaya yang tak mudah dijembatani. Aramco kini bergelimang kekayaan, konsesinya mengucuhkan uang dalam skala yang sulit ditakar. Namun ketika seorang perwakilan bernama Childs tiba di Arab Saudi, ia disambut sebuah kabar yang mengganggu dalam pertemuan mendesak dengan pihak Aramco. Childs mengetahui bahwa Aramco telah menyetujui pinjaman besar untuk pemerintah Saudi sebesar $6 juta tanpa bunga. Ia segera menghubungi Washington dan dari sana terungkap, raja dan istana telah membelanjakan uang jauh melampaui perkiraan siapapun. Untuk memahami pengeluaran yang seolah tak terkendali ini, kita perlu masuk ke logika politik gurun. Seorang pemimpin suku di Arab wajib menunjukkan kekuatan dan kendalinya secara berkelanjutan, yaitu dengan menyediakan kebutuhan finansial seluruh sukunya tanpa henti. Abdul Aziz memandang kerajaannya sebagai konfederasi suku raksasa yang ia bangun dengan susah payah. Dibeli, dinikahi, ditaklukkan satu persatu. Menjaga ketertiban di wilayah seluas itu, baginya, paling aman dilakukan dengan mempertahankan tradisi yang telah teruji selama beberapa generasi. Kepentingan pun bertabrakan. Amerika menyadari bila pengeluaran besar-besaran terus berlanjut, kerajaan bisa terseret kebangkrutan dan keresahan sosial yang mengancam modal Amerika Serikat. Namun apa yang terjadi berikutnya akan mengejutkan mereka sepenuhnya. Menjelang akhir 1940-an, hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat mencapai titik kritis. Di bawah ladang minyak yang melimpah, tumbuh sebuah pertanyaan yang lebih tua daripada minyak itu sendiri. Siapa yang berhak atas kekayaan yang tersimpan di bawah pasir? Sang panglima gurun yang pernah merebut kembali Riyadh dari genggaman Al-Rasid, kini mengancam akan menasionalisasi perusahaan minyak itu, yaitu mengambil alih kepemilikan asing ke tangan negara. Sebuah langkah yang berbahaya bagi kedua belah pihak. Dan pada 28 Mei 1950, kedua pihak dipaksa duduk di meja perundingan. Untuk memahami ketegangan itu, kita perlu melihat bahwa persoalannya bukan sekadar angka, tetapi arsitektur kekuasaan yang sedang dipertaruhkan di kedua sisi. Dari sini muncul lapisan pertama, ekonomi politik. Bila negara jatuh ke dalam krisis keuangan akibat kebijakan fiskal yang buruk, guncangan itu bisa merambat menjadi ketidakstabilan sosial dan pada gilirannya mengancam kekuasaan sang raja itu sendiri. Bagi para pemegang saham perusahaan minyak, itu adalah faktor risiko utama. Namun bagi Raja Arab Saudi, persoalannya lebih mendasar. Ia membutuhkan dana yang terus bertambah, sebab keunggulan militer, seperti kita lihat sebelumnya, hanyalah sebagian dari pertempuran. Logika suku itu, seperti telah kita bahas tadi, menuntut tanggapan yang cepat, lewat hadiah, keadilan, dan uang tunai yang mengalir tanpa jeda. Namun perhatikan konsekuensinya. Semakin luas konfederasi, semakin besar pula beban yang harus terus dipenuhi kas kerajaan agar wibawa itu tak retak. Perundingan berlangsung selama sebulan penuh, dan tak ada pihak yang bersedia berkompromi. Sejak berdirinya, perusahaan telah mengambil sebagian besar keuntungan. Kini Raja Abdul Aziz mengajukan tuntutan yang berani. Ia menginginkan 50% dari seluruh keuntungan. Lapisan berikutnya pun terbuka, dialektika kepentingan. Bagi sang raja, pembagian setengah-setengah adalah satu-satunya pengaturan yang adil. Namun bagi perusahaan, menyerahkan separuh keuntungan berarti memperlambat drastis rencana ekspansi, pertumbuhan, dan investasi ulangnya. Namun pemerintah Amerika Serikat menimbang lebih jauh. Dalam jangka panjang, menjaga mitra bisnis Saudi tetap puas dinilai lebih penting daripada memaksimalkan keuntungan sesaat. Dan dari sinilah lahir sebuah kesepakatan yang harus diakui sangat cerdik. Perusahaan setuju menyerahkan 50% keuntungannya kepada Arab Saudi. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat mengizinkan sebagian keuntungan ini diklaim sebagai kredit pajak luar negeri, yaitu keringanan pajak dalam negeri atas pajak yang dibayar di luar negeri. Ini artinya perusahaan memperoleh keringanan pajak yang signifikan. Kesepakatan itu menelan biaya besar bagi pendapatan pajak pemerintah Amerika Serikat, namun memberi insentif finansial yang cukup bagi kedua pihak untuk menjaga hubungan tetap stabil dan menguntungkan. Beban itu secara diam-diam ditanggung pembayar pajak Amerika. Dan inilah ironinya, pihak Saudi memanfaatkan persepsi keliru Amerika yang memandang mereka sebagai orang yang tak cerdas, serakah, dan tak termotivasi mengejar keuntungannya sendiri. Anggapan meremehkan itulah yang menjelma menjadi senjata paling halus dalam perundingan.
Para wakil Saudi konon dengan sengaja menuntun lawan bicara mereka, mengatakan apa yang ingin didengar Amerika, dan mengulur waktu sampai saatnya tepat. Sebuah pengingat bahwa kekuatan sejati kerap bekerja tepat ketika ia dianggap tak ada. Pejabat perusahaan mengumumkan bahwa perjanjian pembagian keuntungan setengah-setengah telah disepakati. Tampaknya inilah sebuah resolusi. Namun meski telah menerima 110 juta dolar dari perjanjian itu pada 1950, Arab Saudi kembali mengajukan tuntutan mengejutkan berikutnya. Sang Menteri Keuangan, besar kemungkinan yang dimaksud adalah Abdullah Al-Sulaiman, meski hal ini perlu kehati-hatian, mengajukan permintaan tak terduga agar perusahaan membayar di muka pembayaran tahun berikutnya. Kas kerajaan sekali lagi menuntut lebih cepat dari yang mampu dipenuhi minyak. Pada saat itu, Raja Abdul Aziz semakin tua dan perlahan menyerahkan tanggung jawab kepada putra mahkota Saud. Namun sang putra mahkota memiliki masalah pengeluaran. Ia gemar menyenangkan orang lain, dan yang paling ingin ia senangkan adalah dirinya sendiri. Kemewahan berlimpah ruah, istana-istana megah, makanan dan minuman tak terbatas. Karena takut raja dan putra mahkotanya mengambil keputusan gegabah yang membahayakan operasinya, perusahaan malah mengatur pinjaman ratusan juta dolar bagi keluarga kerajaan dari Export-Import Bank of America. Pada 1953, di usia 78 tahun, kesehatan Raja Abdul Aziz merosot. Penglihatan kabur, sirkulasi memburuk, tubuh yang lelah oleh penaklukan lama. Kini pertanyaannya bergeser. Ketika sang penakluk melemah, siapa yang memegang kendali atas mesin uang yang telah ia bangun? Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, sang pendiri kerajaan menghadapi satu persoalan yang tak bisa ditaklukkan dengan pedang. Siapa yang akan memerintah sesudahnya? Raja telah mengonfirmasi putra sulungnya yang masih hidup, Saud, sebagai putra mahkota. Namun di bawah pengumuman resmi itu, tersimpan ketidakpastian dan ketidaksepakatan yang jauh lebih pelik daripada tampilan luarnya. Banyak kelompok berpengaruh, termasuk para ulama dan sejumlah anggota keluarga kerajaan, belum sepenuhnya berkomitmen mendukung Saud. Dan di sini muncul figur kedua yang memperumit segalanya, Faisal, putra kedua Raja Abdul Aziz. Faisal melihat kelemahan pada saudaranya. Ia menduga Saud akan runtuh di bawah beban jabatan putra mahkota. Sebagai pewaris tahta kedua, Faisal lah sosok yang memimpin delegasi Saudi ke luar negeri. Meskipun ia putra tertua kedua yang masih hidup, Faisal dikenal luas, baik di kalangan Saudi maupun Amerika, sebagai sosok yang lebih cakap ketimbang kakaknya, Saud. Ia telah menempuh banyak perjalanan atas perintah ayahnya. Dan di tengah ketidakpastian suksesi inilah, pada 9 November 1953, sang pendiri kerajaan akhirnya menyerah pada penyakit yang lama menggerogotinya. Ia meninggal dunia. Laporan pers masa itu menggambarkannya sebagai raja yang menaklukkan kerajaan gurun dengan pedangnya, lalu meraih pendapatan besar melalui kesepakatan minyak yang cerdik. Kepergiannya, kata mereka, meninggalkan kekosongan yang akan dirasakan selama beberapa generasi. Namun kematiannya mengancam memicu kekacauan besar. Sebab di Timur Tengah, transisi kekuasaan kerap ditandai dengan pertumpahan darah dan bencana, sebuah pola yang berulang melampaui batas satu kerajaan. Lebih rumit lagi, pada saat sang raja wafat, putra mahkota Saud sedang berada di Jeddah untuk sebuah penampilan publik. Raja Abdul Aziz meninggal sebelum Saud sempat kembali ke ibu kota. Momen singkat kekosongan kekuasaan ini menciptakan peluang emas bagi Faisal untuk menegaskan dominasinya dan berpotensi menyatakan dirinya sendiri sebagai Raja Arab Saudi. Semua tanda mengarah ke sana. Tetapi Faisal melakukan hal yang tak terduga. Setelah Saud kembali, ia mengambil keputusan mengejutkan. Ia berjanji mendukung sang kakak dan menawarkan cincin dari tangan ayah mereka sebagai simbol kesetiaan. Isyarat itu menjadi contoh yang mendorong seluruh istana mengikuti jejaknya, menyatakan kesetiaan kepada Saud sebagai raja baru. Saud, yang telah menjadi putra mahkota sejak 1933, kini naik tahta pada usia 52 tahun. Dekrit suksesi ditandatangani oleh semua anggota Dewan Tinggi Kerajaan. Faisal telah melewatkan kesempatannya, dan ia, seperti dicatat banyak sejarawan, segera menyadari betapa besar kesalahan yang baru saja ia buat. Kini cerita berpindah dari lapisan politik ke lapisan yang paling menentukan, ekonomi. Sebab setelah transisi yang tampak mulus itu, situasi keuangan negara dengan cepat memburuk.
Pada awal tahun 1958, kerajaan berada di ambang krisis keuangan serius. Negara terlilit utang. Saud telah mengarahkan perbendaharaan untuk mencetak mata uang demi membayar gedung-gedung pemerintah baru yang ia perintahkan dibangun. Terjadilah inflasi yang cepat, yaitu sederhananya kenaikan harga yang laju ketika terlalu banyak uang beredar tanpa didukung kekayaan real. Dan tak lama kemudian, krisis politik pun meletus. Terlepas dari konflik batinnya menantang sang kakak, Faisal merasakan tanggung jawab mendalam untuk memastikan kelangsungan pemerintahan keluarganya. Setelah mengamankan dukungan sesama pangeran, pada awal 1958, ia mengambil alih pemerintahan. Muak dengan apa yang ia nilai sebagai ketidakbertanggungjawaban fiskal saudaranya dan khawatir akan kelangsungan wangsa yang telah kita bicarakan tadi, Faisal melakukan sebuah kudeta istana, pengambil alihan kekuasaan tanpa satupun tetesan darah. Namun ketika Faisal mengunjungi Departemen Keuangan, ia menemukan kenyataan yang menyedihkan. Pemerintah Saudi hampir kehabisan cadangan kas negara. Brankas itu secara harfiah hampir kosong. Faisal memecat Menteri Keuangan dan mengambil alih peran itu sendiri. Ia segera menerapkan apa yang mereka sebut penghematan, atau dalam istilah ekonomi, kebijakan mengencangkan ikat pinggang negara secara drastis. Logikanya, kata para pengamat masa itu, seperti perusahaan yang tak mampu membayar utang, ia memangkas pengeluaran, memberhentikan orang, menjual peralatan, mengumpulkan uang dengan mengecilkan ukuran dirinya sendiri. Namun dilema itu pun mengemuka. Penghematan menuntut dua jalan yang sama pahitnya, memangkas belanja pemerintah atau menaikkan pajak sekaligus memperketat regulasi. Faisal paham betul, tindakan semacam ini takkan membuatnya populer. Tetapi ia yakin negara harus menanggung kesulitan jangka pendek agar bisa pulih. Para diplomat Timur Tengah masa itu bahkan memprediksi periode penghematan sebagai bagian dari upaya tegas Faisal memperbaiki keuangan kerajaan. Salah satu langkah kuncinya menyentuh jantung kekuasaan itu sendiri, mengurangi perjanjian pembagian keuntungan dengan Aramco, sehingga para pangeran dan pemimpin suku menerima porsi yang menyusut. Sebuah taruhan yang berisiko melemahkan posisinya. Pada 1961, Faisal menetapkan anggaran komprehensif, memahami bahwa resesi akan berlalu tetapi disiplin fiskal harus dipertahankan. Namun anggaran itu masih membutuhkan persetujuan Raja Saud yang dulu sekedar formalitas. Dan Saud secara mengejutkan menolaknya. Faisal mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Meski sadar kebijakannya telah menahan negara dari keruntuhan, ia hanya menanti kesempatan berikutnya. Sementara gaya hidup mewah Saud kini menggerogoti kesehatannya sendiri. Yang tersisa untuk ditanyakan kini bukan lagi siapa yang berpedang, tetapi siapa yang memegang brankas. Ketika seorang penguasa akhirnya memegang seluruh mahkota, kita cenderung menganggap ceritanya selesai. Namun bagi Faisal, kemenangan atas saudaranya hanyalah pintu masuk menuju persoalan yang berlipat besarnya. Untuk memahami bagaimana Faisal naik, kita perlu kembali ke ketidakhadiran saudaranya. Selama Raja Saud pergi, Faisal diangkat menjadi Menteri Keuangan sekaligus orang kepercayaan raja, sebuah posisi yang perlahan ia ubah menjadi batu loncatan. Faisal tidak berhenti pada satu jabatan. Ia menyingkirkan sebagian besar sekutu Saud satu persatu, sehingga pada tahun 1963, seiring pengaruhnya terus tumbuh, menjadi jelas bahwa pemerintahan Raja Saud melemah dari dalam. Perebutan kekuasaan yang panjang antara Raja Saud dan putra mahkota Faisal itu akhirnya berakhir. Melalui manuver politik yang intens, ia menggulingkan saudaranya dan menjadi penguasa yang tak terbantahkan. Untuk memperkuat kekuasaannya, sumber-sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan menyebut bahwa Faisal mengasingkan saudaranya, memastikan Raja Saud tidak akan pernah bisa merebut kembali tahta. Mahkota kini menyatu di satu kepala. Namun di titik inilah keganjilannya terletak. Faisal kini memenangkan segalanya, tetapi ia memegang kerajaan yang, meski kaya minyak, tidak sepenuhnya menguasai sumber kekayaannya sendiri. Kemenangan politik belum menjelma menjadi kedaulatan ekonomi. Penemuan minyak memang telah mengubah negara ini sepenuhnya. Aramco membawa kekayaan dalam skala yang belum pernah dikenal negeri gurun ini. Sebagian besar dialirkan untuk membangun infrastruktur dan memodernisasi negeri. Garis besar bagaimana konsesi mengubah Panglima Gurun menjadi kekuatan finansial telah kita amati. Yang perlu kita catat kini adalah sisi gelapnya. Kekayaan yang mengalir ke bawah Raja Saud sebelumnya tidak menopang,
tetapi nyaris menenggelamkan kerajaan itu sendiri. Sebab di bawah kepemimpinan Saud, negara ini terjerumus ke dalam krisis keuangan akibat pengeluaran berlebihan yang merajalela. Kekayaan besar, bila dikelola tanpa disiplin, ternyata sanggup berubah menjadi beban yang menggerus fondasi. Faisal bersumpah bahwa di bawah pemerintahannya, keuangan negara akan dikelola dengan bijaksana dan berwawasan ke depan. Tetapi visi seperti itu membutuhkan seseorang yang cerdas dan berpengalaman untuk mewujudkannya. Sosok itu adalah Zaki Yamani. Ia berasal dari keluarga cendekiawan hukum Islam yang terhormat, lalu meraih gelar dari Universitas New York dan Sekolah Hukum Harvard, perpaduan tradisi dan pendidikan barat yang bergengsi. Divisi Urusan Arab Saudi milik Aramco, sebuah departemen yang bertugas mengumpulkan informasi tentang tokoh-tokoh penting Saudi, menggambarkan Yamani sebagai pengacara muda yang ramah berusia 31 tahun, dengan latar belakang hukum yang kuat dan pengalaman administrasi publik. Di Jeddah, Yamani membangun reputasi sebagai pengacara terampil dan menjadi tokoh berpengaruh sebagai kolumnis surat kabar. Belakangan, ia baru tahu bahwa Faisal membaca setiap artikel yang ia tulis dengan sangat cermat. Yang penting kita catat, Yamani seorang moderat. Ia jarang memulai konfrontasi dan memilih memengaruhi orang lain secara perlahan serta bertahap. Terlebih lagi, ia memiliki hubungan baik dengan para eksekutif Aramco. Dari sini, strategi mulai terbentuk. Yamani memahami bahwa penggerak terpenting kemakmuran Arab Saudi adalah Aramco. Dan demi mengamankan masa depan negara, kerajaan harus memperbesar kendalinya atas perusahaan itu. Namun ia menyadari satu kenyataan pahit. Amerika takkan melepaskan kepemilikan dengan sukarela. Karena itu, dibutuhkan sebuah strategi jangka panjang, tekanan yang diukur pelan-pelan, bukan tuntutan yang meledak. Yamani baru mengungkap visinya pada sebuah konferensi di Beirut tahun 1968. Di sana ia menyatakan secara terbuka bahwa Arab Saudi menginginkan 50% saham di Aramco, angka yang berani namun dibingkai dengan sangat hati-hati. Di titik inilah kecerdikannya bekerja. Ia menjelaskan keinginan itu bukan dalam bahasa nasionalisme Arab, tetapi sebagai cara terbaik bagi para pemegang saham Aramco untuk menjamin kepentingan jangka panjang mereka sendiri. Tuntutan itu dikemas sebagai keuntungan bersama. Yamani dan Raja Faisal sama-sama sangat sabar. Mereka memutuskan untuk tidak terlalu menekan, memilih menunggu dan menyusun rencana untuk secara bertahap mengambil alih kendali Aramco selama beberapa tahun ke depan. Dengan terampil, Yamani bernegosiasi, secara bertahap membeli saham di perusahaan itu. Pada tahun 1972, Arab Saudi memperoleh kepemilikan kumulatif sebesar 25% di Aramco. Namun bagi Raja Faisal, angka itu masih belum cukup. Sebentar lagi akan datang sebuah kesempatan, sekali seumur hidup. Sebuah peristiwa geopolitik yang memberi mereka peluang untuk mengambil kendali penuh atas Aramco. Kesabaran bertahun-tahun akan bertemu momentum sejarah. Pada Oktober 1973, saat Perang Yom Kippur meletus antara Israel dan koalisi negara-negara Arab, panggung global telah siap untuk sebuah guncangan ekonomi besar-besaran sebagai pembalasan atas dukungan Barat terhadap Israel. Negara-negara penghasil minyak Arab memberlakukan embargo, yaitu larangan ekspor yang secara drastis memangkas pasokan minyak ke Amerika dan Eropa. Harga minyak naik 4 kali lipat dalam semalam, memicu kekurangan bahan bakar, antrean panjang di SPBU, dan inflasi di seluruh Barat. Meski awalnya ragu-ragu, Arab Saudi akhirnya bergabung dengan embargo itu, dan meski belum memiliki lebih dari 50% saham Aramco saat itu, kerajaan tetap mengendalikan jumlah ekspor, memaksa Aramco memangkas produksi dan menaikkan harga. Pergeseran itu berporos pada satu titik. Arab Saudi memanfaatkan otoritas kedaulatannya untuk menentukan berapa banyak minyak yang boleh diekspor, secara efektif memaksa Aramco tunduk. Kepemilikan saham belum penuh, tetapi kendali real sudah berpindah tangan. Lonjakan harga yang begitu cepat mendatangkan keuntungan finansial luar biasa bagi kerajaan, sekaligus memperlihatkan kendalinya yang kian membesar. Namun kini bukan lagi soal berapa banyak saham yang dipegang Saudi. Yang layak kita tanyakan ialah, apa yang terjadi ketika sebuah negara menuntut kembali seluruh sumber hidupnya. Menjelang tutup tahun 1974, sesuatu yang tak terpikirkan satu dekade sebelumnya akhirnya terwujud. Lewat negosiasi berlarut, Menteri Zaki Yamani meyakinkan para pemilik Amerika
untuk melepas lebih banyak saham, hingga kerajaan mengamankan kendali atas 70% saham, praktis mengambil alih perusahaan yang dahulu sepenuhnya milik asing. Kini pembalikan itu tampak utuh. Konsesi, hak eksklusif yang dahulu diserahkan negara miskin kepada perusahaan asing untuk mengeruk sumber dayanya, berbalik arah. Negara yang dulu sekadar menyewakan pasirnya, kini memiliki sebagian besar produksi minyak dunia. Bagi Raja Faisal, memiliki perusahaan itu berarti memegang pengaruh dalam skala global yang tak pernah diimpikan sang ayah, sang pendiri kerajaan. Menguasai sebagian besar minyak dunia, menempatkannya sebagai salah satu pemain paling kuat di panggung dunia. Inilah puncak dari benang panjang yang bermula di reruntuhan benteng tahun itu. Yamani, sang ahli strategi yang menguasai seni negosiasi dan informasi asimetris untuk mengalahkan rekan-rekan Amerikanya, yakin kerajaan akan makmur selamanya di bawah Faisal. Namun, Faisal tidak tahu nasib apa yang menanti, menang atas segalanya, dan tetap tak menguasai apa yang akan datang. Untuk memahami paradoks itu, kita perlu kembali ke 1902, ke pagi ketika seorang buangan muda menyeberang dari Kuwait dan merebut sebuah benteng di Riyadh, yang direbut kembali dari klan Al-Rashid yang menggulingkan keluarganya. Sejarawan Robert Lacey merekonstruksi bagaimana penaklukan itu bertumpu pada Ikhwan, yaitu milisi keagamaan suku yang menjadi ujung tombak, lalu dibubarkan setelah memberontak melawan tuannya sendiri. Namun seperti pola yang sama, kemenangan militer tak pernah cukup. Pada 23 September 1932, Kerajaan Arab Saudi diproklamasikan. Namun di titik ini bersemayam kegelisahan yang dingin, sebagaimana telah kita bahas. Sang penakluk menguasai segalanya dan sekaligus tak memiliki apa-apa, bertumpu pada pertanian subsisten yang panennya habis di meja petani sendiri. Kemiskinan itulah yang mendorong keputusan yang tampak nekat. Pada 29 Mei 1933, ditandatangani sebuah konsesi, hak eksklusif yang tadi kita jelaskan, untuk menggali sumber daya di wilayah tertentu. Penerimanya Standard Oil of California. Ada dua cara membaca taruhan ini. Bagi para skeptik, ia meragukan. Banyak ahli geologi menganggap minyak di Jazirah Arab mustahil ada. Namun penemuan di Bahrain seperti tadi menjadi pertanda yang membalik keraguan itu. Pada 3 Maret 1938, di sumur Damam nomor 7, pada kedalaman yang tadi kita sebut, minyak komersial akhirnya menyembur. Muncullah kesadaran yang ganjil. Penopang kerajaan itu ditemukan oleh tangan asing, di bawah gurun yang tampak miskin. Lalu, milik siapakah kekayaan itu? Ada saat dalam sejarah ketika kekerasan datang bukan dari luar tembok, tetapi dari jantung istana sendiri. Pada suatu hari, di tengah keheningan penuh penghormatan, seorang pangeran muda, Faisal bin Musaid, mendekat, membungkuk, seolah hendak mencium tangan sang raja. Lalu terjadilah yang tak terduga. Sebuah pistol dikeluarkan, 2 tembakan memecah keheningan, dan peluru mengenai kepala sang raja. Terekam dalam film berita televisi, saat penghormatan berubah menjadi tragedi dalam hitungan detik. Terluka parah, raja dilarikan ke rumah sakit. Namun meski para dokter berusaha sekuat tenaga, ia meninggal karena luka-lukanya, meninggalkan bangsa dalam duka dan dunia dalam keterkejutan. Yang tersisa hanyalah pertanyaan, mengapa? Untuk memahaminya, kita perlu menelusuri satu jejak lama. Surat kabar Kairo, Al-Akhbar, melaporkan bahwa banyak orang mengaitkan pembunuhan ini dengan kematian Pangeran Khalid bin Musaid, kakak sang penembak, yang gugur ditembak pasukan keamanan Saudi dalam protes pada 1966. Motifnya tetap kabur. Banyak yang diduga percaya sang pangeran mengalami gangguan jiwa. Yang lain melihat dendam pribadi berbalut sejarah keluarga. Keluarga kerajaan bertindak cepat. Ia ditangkap, diadili, dan kemudian dieksekusi dengan pemenggalan kepala atas kejahatannya. Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era. Raja yang menjadi tokoh kunci modernisasi dan memperkuat pengaruh global negerinya kini tiada. Namun sebuah kerajaan tak dibangun dalam satu generasi. Dan untuk memahami dari mana kekuasaan ini bermula, kita mesti kembali jauh ke belakang, ke sebuah benteng di gurun. Ketika Raja Faisal dibunuh pada 1975, saudara tirinya, Khalid bin Abdul Aziz Al Saud, naik tahta dengan satu beban, melanjutkan modernisasi yang telah dirintis.
Namun bagi Menteri Minyak, kepergian itu adalah pukulan bagi rencana besar mengambil alih sepenuhnya perusahaan yang selama ini dikuasai pemodal asing. Perhatikanlah ironi yang jarang kita renungkan. Kerajaan yang ditegakkan lewat darah dan penaklukan suku, dari benteng itu tahun 1902 hingga proklamasi 1932, berdiri di atas kekayaan yang bukan hasil tangannya sendiri, melainkan lahir dari konsesi yang tadi kita bicarakan di tanah mereka sendiri. Konsesi itulah seperti benang yang kita tarik sejak awal, yang mengubah Panglima Gurun menjadi kekuatan finansial global. Namun kedaulatan itu punya harga yang gelap, dan perjalanan sang Menteri Minyak sendiri akan berubah kelam ketika 6 teroris menerobos pertemuan OPEC, menembak mati 3 orang dan menyandera puluhan lainnya. Pada 21 Desember 1975, 6 teroris yang dipimpin revolusioner Venezuela, Carlos de Jekyll Ilitch Ramirez Sanchez, menyerbu pertemuan OPEC di markas besar Wina, menyandera sekitar 80 orang, termasuk Ahmed Zaki Yamani dan Menteri Perminyakan Iran Jamshid Amuzegar. Setelah 2 hari negosiasi yang menegangkan, para penyerang membawa sandera ke Aljazair, tempat Yamani akhirnya dibebaskan tanpa cedera, meski sepanjang penyanderaan itu, ia terus-menerus diancam akan dibunuh, sebuah pengalaman yang dilaporkan meninggalkan bekas mendalam pada dirinya. Namun, untuk memahami mengapa seorang menteri perminyakan bisa menjadi target sepenting itu, kita perlu mengingat betapa jauh jarak yang ditempuh kerajaan dari negeri yang seperti tadi nyaris tak punya apapun selain ladang subsisten, hingga simpul yang mengendalikan aliran energi dunia. Perhatikan pula ironi yang getir ini. Kerajaan yang lahir dari keberanian militer di benteng tahun 1902 itu tetap miskin. Penyelamat finansialnya datang dari luar, dari sebuah perusahaan Amerika, bukan dari kekayaan yang bersemayam di tanah sendiri. Dan pengalaman nyaris mati di Wina itu, konon, kian memperkuat tekad Yamani untuk merampungkan pengambil alihan penuh dan mengangkat kerajaannya ke jajaran negara terkuat dunia. Tetapi satu soal berskala besar tetap menggantung. Bila kekayaan itu semula ditemukan tangan asing, siapa pemiliknya? Untuk memahami babak penutup cerita ini, kita perlu mencermati sebuah anomali. Pada dekade 1970-an, para pemegang saham Amerika di perusahaan itu bersedia menegosiasikan penjualan seluruh saham mereka kepada pemerintah kerajaan. Para pengamat masa itu kebingungan, mengapa raksasa energi Amerika begitu ringan melepas aset yang mereka temukan sendiri? Jawabannya, ternyata lebih bertumpu pada perhitungan ketimbang drama. Selama akses berkelanjutan ke minyak Saudi terjamin lewat kontrak, setidaknya untuk sementara, mereka bisa menerima kepemilikan penuh oleh Saudi. Logika ekonominya kini terbuka polos. Salah satu titik perselisihan sepanjang negosiasi pembelian saham adalah jaminan kontrak minyak bagi perusahaan-perusahaan itu. Toh alasan mereka menjual sangatlah sederhana. Harganya terlalu bagus untuk ditolak, $2 miliar untuk 100% saham. Sebuah angka yang menjadikan kepemilikan soal harga, bukan prinsip. Pada tahun 1980, transfer kepemilikan penuh pun rampung. Aramco kini sepenuhnya milik Arab Saudi. Namun ada kegetiran yang mengendap di sela kemenangan ini. Kekayaan yang menopang kerajaan itu sejak awal ditemukan, digali, dan dinilai oleh tangan asing. Dan kini harus ditebus kembali dengan uang yang lahir dari minyak itu sendiri. Pada tahun 1980, lingkaran itu akhirnya tertutup, sebagaimana rampungnya transfer kepemilikan yang baru kita bicarakan. Kerajaan menggenggam kepemilikan penuh atas Aramco, mengendalikan perusahaan minyak terbesar di dunia. Sebuah momen yang, di atas kertas, tampak seperti kemenangan sempurna sebuah bangsa atas takdirnya sendiri. Secara geopolitik, konsekuensinya luar biasa. Kepemilikan penuh itu memungkinkan Riyadh mendominasi OPEC, menstabilkan pasar minyak global, dan mengubah energi menjadi alat diplomatik. Sementara 100% keuntungan kini mengalir untuk mendanai infrastruktur dan modernisasi nasional. Namun muncul keraguan yang tenang namun menusuk. Pertanyaannya bukan soal siapa memiliki, tetapi siapa mampu menjalankan. Dapatkah kerajaan mengoperasikan raksasa ini seefektif tangan-tangan Amerika yang selama ini mengelolanya? Sebab bila kerajaan gagal mengelola sebaik pendahulunya, Aramco bisa menghadapi penurunan pendapatan dan kemitraan internasional yang menegang, dan pengaruh global yang baru saja direbut Saudi,
bisa saja menyusut kembali, sama cepatnya dengan ia datang. Dan inilah kegetiran yang jarang diucapkan. Pada saat pengambil alihan, kursi tertinggi tetap diduduki Frank Youngers, seorang warga negara Amerika yang sengaja dipertahankan pemerintah Saudi demi memastikan operasi tetap stabil hingga kandidat lokal yang layak ditemukan. Perusahaan sudah menjadi milik bangsa, tetapi otaknya masih datang dari luar. Pada kesabaran itulah letak kekuatan mereka. Mereka tak terburu-buru mengganti karyawan asing dengan warga sendiri, membiarkan sang CEO Amerika menjabat sambil dengan tenang mencari orang Saudi yang berkualitas. Namun satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah kepemilikan sejati diukur dari nama di atas sertifikat atau dari tangan yang benar-benar menjalankan mesin? Pada tahun 1988, ketika perusahaan minyak terbesar itu memasuki babak baru, seorang pria bernama Ali Al-Naimi ditunjuk untuk memimpinnya. Dan riwayat hidupnya dalam banyak hal adalah miniatur dari perjalanan kerajaan itu sendiri. Al-Naimi lahir pada 1935 dan memulai karirnya di perusahaan itu pada 1947 sebagai pesuruh kantor, seorang anak yang menyapu lantai perusahaan asing di tanah kelahirannya sendiri. Ia lalu menempuh pendidikan di Amerika, meraih gelar sarjana geologi dari Universitas Lehigh dan gelar master dari Universitas Stanford. Dan inilah ironi kedaulatan yang jarang kita renungkan. Sebagai salah satu orang Saudi pertama yang naik ke pucuk pimpinan, Naimi memusatkan tenaga untuk menjadikan perusahaan itu sepenuhnya milik Arab Saudi, melatih talenta lokal, memperbanyak eksekutif pribumi. Kemakmuran yang tadinya lahir dari tangan asing, pelan-pelan diambil kembali dari dalam. Namun mari kita mundur sejenak dan menimbang harganya. Sebuah kerajaan yang lahir dari benteng gurun, yang penyelamatnya datang lewat konsesi dari luar, kini berupaya merebut kembali kendali atas kekayaannya sendiri. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menemukan minyak itu, tetapi siapa yang selama ini benar-benar memilikinya. Sepanjang tahun 1990-an, kekuatan dan pengaruh Aramco terus tumbuh, dan Arab Saudi muncul di panggung global sebagai kekuatan yang benar-benar patut diperhitungkan. Namun di latar belakang, sebuah revolusi diam-diam sedang bergerak. Untuk memahami tantangan itu, kita perlu berpindah tempat, jauh dari Padang Najd, ke bawah tanah Amerika Serikat pada tahun 2000-an. Di sana tersimpan sumber daya raksasa yang belum tersentuh, minyak dan gas serpih, yaitu hidrokarbon yang terperangkap rapat di dalam formasi batuan padat. Selama beberapa dekade, mengeluarkannya tampak terlalu sulit dan terlalu mahal. Namun, sekelompok kecil insinyur dan ahli geologi, para ilmuwan pembaca struktur bumi itu, menolak menerima keterbatasan tersebut, dan kegigihan mereka segera membentuk ulang lanskap energi dunia. Terobosan itu lahir dari penyempurnaan dua teknologi. Yang pertama, fraktur hidrolik atau fracking, yaitu penyuntikan campuran air, pasir, dan bahan kimia ke dalam batuan serpih dengan tekanan tinggi, sehingga tercipta retakan-retakan kecil yang membiarkan minyak dan gas keluar dari kurungannya. Dikombinasikan dengan pengeboran horizontal, yang memperluas sumur menembus lapisan serpih yang luas. Teknik ini melipat gandakan luas permukaan tempat hidrokarbon bisa disedot. Dan dari sinilah muncul pertanyaan yang belum terjawab. Mampukah geologi baru di seberang lautan menggoyahkan kedaulatan yang dibeli Saudi dengan konsesi minyak puluhan tahun sebelumnya? Untuk memahami bagaimana kepastian sebuah kerajaan minyak bisa retak, kita perlu kembali ke awal tahun 2000-an, ketika dua teknologi yang sudah lama ada, pengeboran horizontal dan rekahan hidraulik atau fracking, akhirnya dikawinkan dan membuka potensi penuh dari minyak serta gas serpih. Terobosan besar pertama terjadi di Barnett Shale, Texas, tempat para pengusaha minyak independen seperti George Mitchell menyempurnakan teknik fracking. Sederhananya, menyuntikkan cairan bertekanan tinggi untuk memecah batuan serpih dan melepaskan minyak yang terperangkap di dalamnya. Pada 2003, metode ini menghasilkan minyak dan gas pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di tengah booming ini, Ali Al-Naimi, Menteri Minyak Saudi, malah mengulang satu kalimat kepada para jurnalis energi. Tidak, itu bukan ancaman. Saya tidak khawatir tentang itu. Pengabaian itu perlahan berubah menjadi kekeliruan besar. Produksi minyak Amerika meningkat pesat, mengejar produksi kerajaan, dan lonjakan mendadak ini menciptakan kelebihan pasokan. Terlalu banyak minyak untuk terlalu sedikit permintaan, yang pada 2014 meruntuhkan segalanya.
Harga minyak anjlok dari atas $100 per barel menjadi di bawah $50. Mengguncang produsen utama seperti Arab Saudi, Rusia, dan negara-negara OPEC lainnya. Dan inilah ironi kedaulatan yang mengendap. Kerajaan yang lahir dari taruhan geologi kini terguncang oleh geologi orang lain. Kisah taruhan geologi yang kita telusuri tadi berujung pada sebuah paradoks abad ke-21. Kerajaan yang sekian lama bertahta sebagai adidaya minyak dunia tiba-tiba berhadapan dengan pesaing yang tak pernah ia perhitungkan, yaitu minyak serpih dari seberang lautan. Sebagai tanggapan, Riyadh memilih mempertahankan produksi tinggi demi menyingkirkan produsen serpih yang biaya operasinya mahal. Namun serpih Amerika terbukti lebih tangguh dari perkiraan, beradaptasi dengan cepat pada tingkat harga yang tertekan. Kita menyaksikan kekuatan struktural itu bekerja. Sebagai perusahaan nasional dengan dukungan penuh negara, raksasa minyak Saudi sanggup menahan produksi tinggi berbiaya rendah, melintasi revolusi serpih maupun krisis harga 2014, memaksa banyak perusahaan dan negara lain keluar dari gelanggang, sementara ia sendiri bertahan. Namun perhatikanlah ironi yang mengendap di dalam ketahanan itu. Indeks energi anjlok, harga mentah tergerus, dan kekuasaan finansial yang dulu lahir dari sebuah konsesi di padang gurun, kini menjelma beban yang harus terus dijaga. Pertanyaannya, berapa harga dari kedaulatan yang dibeli lewat minyak? Pada tahun 2017, entitas yang tumbuh dari konsesi 1933 itu tetap menjadi produsen minyak terbesar di dunia, menyumbang sekitar 10% dari produksi minyak global. Namun, revolusi shale telah mengguncang perusahaan dan Arab Saudi hingga ke intinya. Dan di titik inilah muncul seorang penguasa baru yang karismatik. Putra mahkota Muhammad bin Salman, lahir tahun 1985. Putra sulung dari pernikahan ketiga Raja Salman, menjadi putra mahkota pada 2017 setelah ayahnya naik tahta pada 2015. Kenaikannya bukan tanpa harga. Ia menggantikan sepupunya sebagai pewaris tahta, lalu menahan pamannya dan dua sepupunya dengan tuduhan merencanakan kudeta. Langkah yang oleh banyak pengamat dibaca sebagai upaya menyingkirkan calon-calon saingan suksesi. Maka pola yang sama berputar kembali. Kekuasaan yang dahulu direbut dari dalam tembok Riyadh, kini dikonsolidasikan ulang lewat tangan seorang keturunan. Pemuda buangan di gurun Kuwait yang bertekad merebut warisannya. Kini pertanyaannya, warisan siapa yang sedang ia bangun? Hampir 1 abad setelah taruhan geologi yang meragukan itu, keturunan sang pendiri gurun menghadapi persoalan lama dalam wujud baru. Bagaimana melepaskan diri dari minyak yang melahirkan kerajaan mereka? Untuk memahaminya, kita perlu menengok sebuah rencana bernama Visi 2030. Diluncurkan oleh putra mahkota Muhammad bin Salman, rencana ini bertujuan mengurangi ketergantungan kerajaan pada minyak, khususnya Aramco, dengan mengalihkan modal ke sektor lain, pariwisata, teknologi, dan energi terbarukan. Sebuah upaya, dengan kata lain, melepaskan diri dari sumber kekuatannya sendiri. Lalu muncullah keputusan yang mengejutkan. Pada 2019, Saudi Aramco resmi mencatatkan IPO atau penawaran saham perdana terbesar dalam sejarah, menghimpun $25,6 miliar hanya dari penjualan 1,5% sahamnya kepada publik. Angka itu sendiri, bila diekstrapolasi ke nilai seluruh perusahaan, menjadikan Aramco perusahaan publik paling berharga di dunia. Artinya, warisan konsesi yang dulu diragukan para ahli geologi, kini menjelma menjadi kekuatan finansial yang tak tertandingi. Miliaran dolar dari penjualan saham kecil itu kini mengalir untuk membiayai diversifikasi di luar minyak, pariwisata, teknologi, dan energi terbarukan, menyerap modal yang dulu bertumpu pada satu sumur. Dan menyertai angka-angka itu, pertanyaan lama terus bergema. Warisan siapa yang tengah dibangun? Hari ini, sementara Aramco tetap memimpin produksi minyak dunia, kerajaan itu mulai mengalihkan pandangannya. Miliaran dolar mengalir ke pariwisata, hiburan, dan energi terbarukan. Sebuah negeri minyak yang ironisnya kini menyiapkan diri untuk dunia setelah minyak. Proyek mega seperti NEOM, sebuah kota futuristik yang dirancang dari nol, adalah simbol dari pergeseran itu. Namun untuk memahami ambisi sebesar ini, kita perlu kembali menimbang jarak yang telah ditempuh. Dari kerajaan miskin yang bertumpu pada pertanian subsisten, hingga taruhan geologis yang mengubah segalanya. Perjalanan itu, seperti telah kita telusuri,
bertumpu pada satu pertemuan yang jarang terulang dalam sejarah. Ambisi seorang panglima gurun dan geologi yang tak terduga. Melalui penguasaan penuh atas Aramco, kerajaan ini tak sekedar memiliki minyaknya. Ia membentuk ulang landscape energi global itu sendiri. Dan gema pembuka pun kembali memanggil kita. Seorang pemuda buangan di gurun Kuwait, bertekad merebut warisan yang direnggut. Ia berhasil melampaui segala yang pernah terlintas dalam benaknya. Namun pertanyaannya kini menggantung. Warisan siapa sesungguhnya yang telah ia bangun?